segar bugar memberikan kesaksian buat kita semua. Inilah bukti kebenaran, dan ini tidak direkayasa. Betul. Ini apa adanya, tidak direkayasa. Nah, ini untuk pembuktian saja kepada kita semua. Seberat apapun kita menghadapi sebuah penyakit, jangan putus asa. Benar. Yakinlah bahwa Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau mukjizat dengan berakhirnya para nabi sudah habis. Tapi yang namanya kun fayakun tidak pernah berakhir. Karena kun fayakun itu adalah hak monopolinya Allah, hak prerogatifnya Allah. Dan Allah itu abadi, para pemirsa. Begitu banyak testimoni kita hadirkan memberikan kesaksian. Benar. Semuanya dalam rangka memberikan sebuah jawaban. Jangan pernah putus asa. Betul sekali. Seperti Ibu Ferni rasakan, dia sudah usianya 38 tahun, bahkan kejadiannya 2010 tahun lalu begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah diijabah oleh Allah doanya, dan alhamdulillah sudah melakukan 4 kali terapi, dan sekarang alhamdulillah keadaannya sehat, bugar, bahkan ya bisa memberikan kesaksian yang memang ini adalah bukan rekayasa ya Bu Ferni ya. Baik, nanti kita akan bincang-bincang setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di kami di Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, kita semua pasti sudah pernah merasakan bagaimana hebatnya kasih sayang seorang ibu. Ibu kadang-kadang anaknya tanpa meminta pun pasti akan diberi. Ibu saja sudah bersikap seperti itu, apalagi Allah. Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jangan takut para pemirsa. Bermohonlah kepada Allah sebagai Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemirsa, disinilah Power of Soul memposisikan dirinya. Apabila sekiranya ada para pemirsa yang ingin berobat tanpa jamu, tanpa suntik, tanpa dipijit-pijit, tanpa bantuan jin, tanpa ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu yang mistik sifatnya, mari silakan datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijabah. Baiklah para pemirsa, selamat mencoba Power of Soul. Saya menderita penyakit sinusitis. Sudah berobat ke dokter berapa kali, nggak juga sembuh. Disarankan harus operasi. Yang saya rasain sakit, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak enak deh pokoknya. Nah setelah itu ada salah satu TV acara terapi kolbu. Saya coba datangin ke sana, dikasih terapi 3 kali, dan saya jalani. Baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Atas izin Allah, sampai sekarang saya sembuh. Awalnya saya vertigo hebat, sampai muntah, terus kayak nggak sadar kalau saya sudah di rumah sakit. Akhirnya saya disuntik insulin. Ada teman yang menyarankan saya untuk berobat ke Pak Ustadz Sony Sutrisna. Saya coba berobat ke situ. Ya alhamdulillah setelah saya berobat ke situ beberapa bulan, berkat izin Allah, melalui terapi kolbu Power of Soul, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Saya sakit prostat, tidak ada alternatif lain kecuali harus dioperasi. Nah saya berpikir kalau dioperasi itu besar kecilnya namanya operasi, saya masih takut. Kebetulan ditayangkan masalah terapi kolbu ini Pak Sony ini melakukan pengobatan ini tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan itu. Dia berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui terapi kolbu Power of Soul, penyakit saya sembuh. Alhamdulillah. Terima
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan masih di Power of Soul, dan kita juga masih bincang-bincang bersama dengan Ibu Ferni. Beliau terkena gagal ginjal pemirsa ya. Sekarang usianya sudah 38 tahun. Namun beliau alhamdulillah ini telah diijabah oleh Allah doanya. Ini atas dasar kekuatan doa ya Ibu Ferni ya, kalau kita melihat ya. Karena Ibu sudah melakukan berapa kali di terapi begitu, sudah 4 kali bahkan di Power of Soul. Ibu mengalami perubahan yang amat besar untuk penyakitnya. Nah, apakah Ibu mengalami perubahan hati begitu sebelum datang ke Pak Ustaz Sony begitu dan sesudahnya? Ya banget, sangat berubah ya. Soalnya saya merasa kayaknya Allah mengasih kesempatan saya untuk hidup lagi gitu. Betul. Saya juga mohon dengan sholat tahajud, sholat hajat juga. Ibu mau baca bukunya juga? Iya, baca buku juga ya, gitu. dan tausiahnya juga ya. Luar biasa. Ini kan Ibu sudah melakukan 4 kali terapi. Pada saat itu Ibu diantar siapa datang ke Pak Ustaz Sony? Diantar suami. Diantar suami ya? Iya, pertama, kedua. Kedua, terus setelahnya ya sendiri. Nah, apa perasaan Ibu sekarang? Karena Ibu bahkan Ibu sudah datang ke dokter lagi dan menanyakan untuk masalah gagal ginjal ini. Perasaan Ibu gimana sekarang? Gejala itu sudah hilang, bahkan Ya, udah pun hilang, sudah kempes. Saya udah makan apa aja gitu. Iya, jadi makannya sekarang udah bebas begitu Iya, ya? kalau dulu kan makan udah makan apa aja bengkak kakinya gitu. Minum juga bengkak. Iya, jadi sekarang Ibu alhamdulillah telah sembuh. Nah, dan pemirsa yang ada di rumah nih, pemirsa ini memang ini bukti dari kekuatan doa. Karena memang terapi kolbu, Power of Soul ini tidak mengendalikan obat-obatan sama sekali ataupun herbal begitu pemirsa. Ini hanya mengendalikan kekuatan doa dan tentunya membersihkan hati juga. Begitu ya Pak Ustaz Sony ya. Kalau kita melihat ini Power of Soul ini pengobatannya lain loh Pak. Tanpa herbal, bahkan tanpa jamu-jamuan. Tapi bisa alhamdulillah bisa mengobati penyakit. Ini luar biasanya di mana nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Nadine. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, memang Power of Soul tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jarum suntik, tidak menggunakan pijat, juga tidak menggunakan operasi, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, tidak menggunakan bantuan jin. Sebab kita minta tolong sama malaikat saja tidak boleh. Ya, kita hanya boleh minta tolong sama Allah. Benar. Apalagi minta tolong sama jin. Jangan dong. Musyrik ya? Musyrik nanti yang ada. Nah, tapi saya pada kesempatan yang baik ini juga tidak mau mengatakan bahwa pengobatan lain itu tidak bagus. Semua pengobatan bagus. Betul. Ya, semua pengobatan itu bagus. Ya. Namun jangan ditinggalkan kekuatan doa para pemirsa. Jadi kalau memang mau berobat apapun, tetap lakukan proses pembersihan hati. Sebab ternyata kekuatan doa itu kuncinya ada di kebersihan hati. Nah, kebetulan pada hari ini tema kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Nah, kembali lagi bahwa ternyata untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kita harus bersihkan hati. Nah, pada saat yang bersamaan, pada saat kita membersihkan hati, hawa nafsu kita bisa kita kendalikan, dan pada saat yang bersamaan kita akan memiliki kekuatan doa. Nah, kekuatan doa itu pada hari ini dihadirkan Ibu Ferni untuk memberikan kesaksian bagi kita semua. Bayangkan saja, dahsyat kan para pemirsa kalau seseorang divonis Anda gagal ginjal, itu mungkin tubuh rasanya terbelah itu. Berita itu diterima dengan tubuh rasanya udah belah itu. Begitu pedihnya itu vonis seperti itu. Ya kan? Udah hilang harapan, hilang putus asa. Tapi coba lihat, 6 tahun kemudian Ibu Ferni memberikan kesaksian kepada kita bahwa ada kekuatan doa. Kalau Tuhan berkata jadi, maka jadilah. Nah, Ibu Ferni bisa memberikan kesaksian bagi kita. Dan kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di kebersihan hati para pemirsa. Jaga hati kita. Ini kenapa setan tidak mau kita memiliki hati yang baik. Karena kalau hati itu bersih, bisa dipakai untuk kekuatan doa. Setan tidak mau kita memiliki kekuatan doa, itu setan tidak mau. Setan maunya hati kita kotor. Kenapa? Karena kalau hati kita kotor, kita tidak bisa lagi mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kita akan kalah di dalam perang kehidupan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ada sebuah peperangan yang lebih besar dari peperangan Badar.
Dan resikonya apa kalau kamu kalah di dalam peperangan itu? Neraka jahanam. Para pemirsa, lebih baik kita kalah dibantai orang di dalam perang Badar. Kita masih mati syahid. Tapi kalau di dalam perang melawan hawa nafsu ini kita kalah, neraka jahanam nih jurusannya. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di kebersihan hati. Ini yang kami selalu katakan di dalam setiap acara poros. Mungkin timbul pertanyaan, ini pakai surat apa, ayat apa, rahasia di mana? Iya, tidak ada ya Bu ya? Tidak pakai surat-suratan, tidak pakai ayat-ayatan, tidak pakai baca-bacaan. Ini bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Ferni, apakah saya suruh baca surat, apakah saya suruh baca ayat? Tidak. Bersihkan aja hati. Dan nanti dengan hati itulah lakukan komunikasi dengan Sang Pencipta. Allah itu Maha tahu. Allah itu Maha tahu para pemirsa, nggak perlu kita teriakin kok. Ngomongnya dalam hati. Tahu Allah itu. Kan Allah berkata kepada Rasul, katakan ya Muhammad, aku ini sangat dekat. Aku lebih dekat dari urat leher loh. Bayangkan aja para pemirsa. Allah itu yang Maha mendengar. Maha mendengar itu ada di dalam hati. Bagaimana tidak tahu? Pasti tahu. Ya kan, jadi tidak perlu. Betul. Mesti hal-hal yang sifatnya terlalu birokrasi terhadap Allah. Bersihkan aja hati. Sambil kita jalankan syariat. Begitu. Iya, seperti Ibu Ferni rasakan sekarang ya. Alhamdulillah doanya telah diijabah Allah. Bahkan penyakit Ibu sudah sembuh. Untuk penyakit gagal ginjal ini seperti Pak Sony katakan bahwasanya penyakit gagal ginjal ini harapan hidupnya sangat tipis sekali. Tapi alhamdulillah Ibu diberi kesempatan yang amat luar biasa. Nah, ini Ibu bagaimana ya Bu ya? Karena di masyarakat Indonesia terutama ya, ini masih merasakan putus asa untuk mengalami atau ingin mencoba pengobatan. Nah, sekarang kan Ibu alhamdulillah sembuh dengan cara kami ya, diterapi di Power of Soul. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan cara-cara untuk melakukan pengobatan yang baik, silakan. Ya, untuk para pemirsanya, jangan ragu-ragu untuk datang ke Power of Soul dengan ditangani oleh Pak Ustaz Sony, karena saya sudah merasakan saya bisa sembuh tanpa jamu-jamu, tanpa obat ya, dengan air mineral dan minyak aja. Alhamdulillah saya bisa sembuh sampai sekarang. Sehat selalu gitu sampai sekarang, udah 6 tahun sayanya. Luar biasa ya Ibu ya. Sekarang perasaannya sangat lega gitu ya. Alhamdulillah begitu ya. Bahkan Ibu nih pemirsa yang ada di rumah bahkan lebih dekat dengan Sang Maha Kuasa ya. Karena Ibu sudah melakukan beberapa sholat sunnah ya yang tadinya tidak melakukan, tapi setelah datang ke Power of Soul bisa melakukan perubahan hati ya, kabar luar biasa ya Ibu ya. Semoga Ibu selalu sehat terus ya Bu ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik Pak Sony, waktu juga yang harus memisahkan kita untuk acara kami di Power of Soul. Mungkin langsung saja memberikan kesimpulan untuk tema kita ya, mengendalikan hawa nafsu, dan sekaligus ditutup oleh doa. Silakan Pak. Iya. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa, dari perbincangan ini dapatlah kita simpulkan bahwa ternyata kita harus mengenali apa itu hawa nafsu yang harus dikendalikan. Ternyata hawa nafsu yang harus dikendalikan itu adalah kotoran hati, para pemirsa. Namun ada satu hal juga yang harus dikendalikan, adalah pandangan. Pandangan, sekali lagi pandangan. Makanya Islam mengenal dengan yang namanya jilbab. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang sifatnya kurang serono, nah alihkanlah pandangan itu. Ya, karena itu akan memancing hawa nafsu syahwat. Nah, makanya ada yang namanya jilbab, ya, wanita berpakaian supaya tidak mengundang. Selain dari dijaga hatinya. Nah, kalau ini kita padukan, insya Allah kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, bonusnya, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu, atau orang-orang yang bersih hatinya itu, dia akan memiliki kekuatan doa. Kan enak para pemirsa punya kemampuan kekuatan doa itu ya, tidak mau dipakai untuk pengobatan, ya dipakai aja untuk hal-hal yang lain. Minimal kita dekat dengan Sang Pencipta. Minimal tiap hari kita bisa berkomunikasi batin dengan Sang Pencipta. Makanya pada hari ini para pemirsa, tema kita tentang pengendalian hawa nafsu luar biasa sekali. Dan khususnya bagi saudara-saudaraku
para ulama khususnya, mari kita jaga umat kita dengan cara kita beri contoh. Jangan kita mengumbar dengki, jangan kita mengumbar buruk sangka dengan membuat statement-statement yang akhirnya justru malah membakar hawa nafsu murid-murid, hawa nafsu umat. Akhirnya nanti terjadi bentrokan di sana sini. Ini menurut saya kita belum menyadari bahwa diri kita ini sebagai ulama harus justru malah meredam. Sebagai ulama ini justru harusnya kita itu memberikan contoh yang baik, ya, membuat suasana jadi dingin. Nuansanya harus nuansa yang persaudaraan. Ya. Jangan terus kemudian malah kita justru malah mengobarkan hawa nafsu, membuat statement-statement. Kan nanti kalau terjadi benturan kan justru yang kasihan rakyat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, introspeksi. Karena ulama itu akan diminta bertanggung jawab nanti di yaumul akhir sana. Kamu ngajarin apa kamu pada waktu di dunia? Sehingga umatmu ini sekarang ngumbar dengki ke sana sini. Gitu. Baiklah para pemirsa, waktu juga akhirnya harus memisahkan kita. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasa di dalam setiap berdoa selalu menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan atau basmalah itu sendiri. Dan untuk saudara-saudaraku, para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rob, utusan-Mu memberi pesan kepada kami semua bahwa ada sebuah perang yang lebih besar dari perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Setelah sepeninggalan beliau, kami semua harus menghadapi perang yang lebih besar dari perang itu, Rob. Dan memang perang itu lebih besar daripada perang Badar. Sangat sulit bagi kami untuk memenangi perang itu. Karena itu, pada hari ini kami mohon, Rob, turunkanlah bantuan-Mu, turunkanlah bantuan-Mu, turunkanlah bantuan-Mu untuk kami semua, agar kami dapat memenangi perang yang lebih besar dari perang Badar itu. Rob, cabutlah kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kami. Cabutlah kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kami. Cabutlah kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kami. Janganlah Kau biarkan kami kalah di dalam peperangan ini. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz Sony, terima kasih atas waktunya. Dan Ibu Ferni, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu selalu sembuh dan selalu sehat pastinya ya Bu ya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa dan keluarga Indonesia yang sudah menyaksikan acara kami di Power of Soul. Bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi bersama kami, silakan di Power of Soul. Datang setiap hari ya, Senin hingga Minggu dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Tepatnya Anda langsung saja bisa datang ke kantor kami yang berada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Anda bisa telepon sebelumnya di 0218582029 atau di 0218582030 dan di 021858500413. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin ingin mendapatkan pedoman hati tentunya untuk hati Anda bisa langsung mendapatkan buku karya dari Pak Ustaz Sony Sutrisna dengan berbagai judul yang sangat menarik sekali. Di antaranya pemirsa ada Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, dan tentunya juga ada judul Powerful, yaitu seorang penyembuh. Anda bisa dapatkan buku ini di mana? Tentunya Anda bisa dapatkan buku ini di seluruh Gramedia Indonesia, atau Anda juga bisa langsung kunjungi kantor kami di Power of Soul. Akhirnya saya Nadine Ninata dan Pak Ustaz Sony Sutrisna dan Ibu Ferni mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.